Hai, salam jumpa dokter-dokter, rekan-rekan sejawat, dan juga mungkin masalah kedokteran. Kita sekarang ada di podcastnya Endovascular Club, dan kita di sini akan berbicara mengenai peripheral artery disease, mengenai venous disease, dan juga penyakit pembuluh darah lainnya dari sisi pandang perspektif seorang dokter spesialis jantung pembuluh darah. Dan kali ini kami bersama dengan saya, Dr. Vito, dan juga Dr. Emmanuel Opangat. Dr. Noel, Ya, kita halo, suka ditanya nih, ini paling sering ditanya sama orang-orang ya, Ya. kenapa dokter jantung perhatiin kakinya? Kakinya pasien. Jadi gini, sebelumnya kalau kita bicara pembuluh darah, ya itu muaranya memang di jantung, tetapi akhirnya kemana-mana. Mulai dari kepala, mulai dari perut, mulai dari kaki itu semua ada pembuluh darahnya. Ya, jadi karena itu sebagai dokter jantung dan pembuluh darah, karena kita kan SPJP, ya. Jantung dan pembuluh darah tentu saja pembuluh darah dimanapun sebetulnya juga merupakan concern dari kita dokter jantung. Memang tentu saja ada bagian penyakit yang khusus mengenai otak misalnya, itu memang diambil oleh bagian neurologi. Dan kadang-kadang juga pembuluh darah di otak memang juga sudah bagian dari keilmuan mereka, ya. Tetapi di lain itu, jadi tentu saja juga merupakan concern dari dokter SPJP yang memperhatikan bagaimana kondisi pembuluh darah selain dari pembuluh darah di otak. Dan Jadi, sekarang memang juga eranya kolaborasi, Dok, ya. Ya. Jadi kan sekarang memang satu bagian ada sarafnya, ada pembuluh darahnya. Betul. Mungkin ada asal muasal penyakit dari mana, emboli mungkin bisa kan, jadi Ya. aritmia juga Ya. bisa, dan itu nyambung sana. Mungkin karotis. Kita akan bahas itu nanti di episode selanjutnya, dan kali ini khusus nih Dr. Noel, kita akan berbicara mengenai peripheral artery disease. Karena sekarang lagi banyak nih orang-orang post COVID. Tadi Dr. Noel juga baru terima konsul mengenai Ya. pasien-pasien seperti itu ya. Betul, Mungkin betul. kita ceritakan dulu kepada audiens kita supaya mereka mengerti nih relevansinya gimana. ya. Jadi kita bicara peripheral artery disease ya. Ya. Jadi artinya peripheral artery disease adalah penyakit pembuluh darah perifer. Yang kita bilang pembuluh darah perifer itu sebetulnya kalau kita mau secara umum adalah di luar pembuluh darah jantung. Itu saja. Nah, yang menjadi concern kita kalau kita lihat sekarang penyakit-penyakit penyakit gula misalnya, atau penyakit hipertensi, atau penyakit yang sangat umum, penyakit yang kolesterol tinggi, kita lihat komplikasi utama itu paling sering adalah masalah di pembuluh darah perifer, ya. Terutama ya kalau kita bicara sakit gula, kita tahulah orang-orang yang berpenyakit luka di kaki yang nggak sembuh-sembuh misalnya, ya. Nah, itu disebabkan oleh rusaknya pembuluh darah di kaki, rusaknya pembuluh darah di ujung-ujung jari, yang menyebabkan luka itu tidak bisa teraliri oleh darah. Daerah yang tidak teraliri oleh darah menyebabkan terjadinya kerusakan, sama kayak pohon, ya, nggak dikasih air, lama-lama akan layu dan mati. Begitu juga dengan pembuluh darah, atau begitu juga dengan bagian dari kaki atau ujung-ujung jari yang tidak teraliri darah, yang apabila terkena luka tidak bisa teraliri makanan, tidak bisa teraliri oksigen, malah obat-obatan juga tidak masuk ke darah tersebut, sehingga lama-lama menjadi busuk, nekrosis, gangren, dan akhirnya harus diamputasi. Ya, jadi penyebab utama dari masalah-masalah itu sama juga dengan penyebab utama penyakit yang menyebabkan masalah di jantung. Jadi 3 masalah utama seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, itu juga menyebabkan masalah di pembuluh darah kaki yang menyebabkan ya pada akhirnya luka tidak menyembuh, nekrosis, membusuk, sehingga terjadi amputasi. Inilah yang ingin kita cegah sebetulnya. Karena 30% dari orang-orang yang sudah mengalami kerusakan atau luka yang tidak sembuh ini end up akhirnya akan diamputasi akhirnya. Dan sebagai dokter, tugas kita tentunya bukan cuma untuk mengobati ketika sudah terjadi komplikasi, tapi juga untuk mencegah yang sampai Betul. terjadi. Tadi menarik, tadi dokter bilang ya mengenai analogi bahwa
peripheral artery disease ini mirip seperti tadi pohon, daun-daunnya tidak teraliri air ya, karena soalnya juga kan pada kaki yang orang yang punya gangguan pembuluh darah perifer itu rambut kakinya suka rontok, kadang-kadang mungkin kita nggak terlalu perhatiin tuh, padahal terjadi kulitnya jadi kering, bahkan Betul. mungkin ujung-ujung kaki tadi ada luka-luka kecil yang susah sembuh. Betul. Nah, dok, ini kan mungkin membawa juga pada hal yang lebih serius, misalnya selain amputasi, mungkin ada juga orang yang mengalami sepsis. Nah, ini kita perlu kasih awareness juga kepada dokter-dokter dan rekan-rekan sejawat kita. Ya, ya itu dia, tentu saja. Jadi kalau misalnya daerah tidak teraliri oksigen, daerah tidak teraliri darah, tidak ada oksigen, tidak ada makanannya, tentu saja infeksi akan sangat cepat timbul di daerah tersebut, gitu. Apalagi kembali lagi antibiotika yang disuntikkan pun kalau daerah itu tidak teraliri oleh darah, tentu saja tidak bisa masuk penetrasi ke dalam jaringan sehingga ya tidak terjadi penyembuhan luka. Apa yang terjadi tentu saja bakterinya akan menyebar dan terjadilah sepsis. Nah, ini yang menarik nih, karena biasanya kalau misalkan terjadi sepsis pada orang misalkan yang punya komplikasi diabetes misalnya tadi ya, orang itu mungkin kita berikan antibiotik, lalu berharap bahwa mungkin lokus infeksinya bisa dibersihkan, mungkin dengan diberi demam dan lain-lain, tapi ternyata saluran pipa air ke sananya itu, Betul. oksigennya salurannya yang terhambat. Betul. Itu yang tadi dokter bilang kita akan perlu untuk misalnya membuat itu menjadi terbuka, misalkan ya, ada cara-cara tertentu. Nah, mungkin sebelum kita bahas nanti mengenai cara yang lebih invasif, mungkin kita bahas mengenai apa sih yang kita bisa lakukan sebelumnya, mungkin diagnostik dulu kali ya. Iya, betul. Nah. Jadi kita mesti tahu dulu. Kalau kita bicara aliran pipa, itu kan tentu saja ada panjangnya lah pipa dari ujung ya, kalau kita bicara sungai dari hulu sampai hilir ya, dan di tengah-tengah itu bisa saja terjadi penyempitan. Ya, kalau kita analogikan begitu, dari hulu sampai hilir ada sungai, bisa ya ada bendungan-bendungan lah ya. Nah, itu yang menyebabkan alirannya menjadi kecil, aliran menjadi terhambat, malah kadang-kadang menjadi buntu total. Nah, itu kalau kita bicara cara diagnostik lah, cara menemukan penyakitnya dengan alat yang paling mudah sebetulnya. Ya, kita bicara pemeriksaan tekanan darah. Ya, paling gampang itu dengan cara ankle brachial index namanya. Ankle brachial index adalah dengan membandingkan tekanan darah pada ankle, pada pergelangan kaki dengan tekanan darah di tangan, di brachial. Ya, seperti kita memeriksa tekanan darah pada umumnya. Dan kalau ada perbedaan antara keduanya, sehingga ada namanya indeks yang membandingkan antara tekanan darah di ankle dan tekanan darah di brachial. Nah, kalau cara pemeriksaannya sama juga dengan memakai manset, kita periksa, kita dengar juga suara Korotkovnya, sehingga kita dapatkan angka misalnya di tangan 120, tetapi di kaki hanya 70 atau hanya 60. Tentu saja kalau kita bandingkan itu bisa mencapai 0,6 sampai 0,7. Nah, inilah yang sudah menjadi satu pertanda bahwa aliran darah itu tidak mencapai ke kaki atau aliran darah tidak sampai mencapai ke perifer organ yang seharusnya itu relatif sama angkanya. Nah, ini padahal perfusi penting sekali supaya sampai ke dalam sel langsung, dan itu isinya tadi oksigen yang bisa mempertahankan kehidupan sel. Nah, kadang-kadang memang karena hal ini kita mungkin kurang memperhatikan, karena mungkin kadang-kadang orang pikir, oh ini kan karena diabetes, yang dipikirkan yang lain ya, mungkin fokus ke pemeriksaan yang lain-lain ya, maka mungkin lupa ujung kakinya juga ini perlu. Betul. Mungkin kadang-kadang keluhan-keluhan di awal yang membawa seseorang sampai kita periksa. Kayak misalkan claudicatio intermittent. Nah, kita bicara mengenai itu, claudicatio intermittent. Oke, kita bicara claudicatio ya. Jadi claudicatio adalah suatu kondisi di mana orang itu merasa pegal, merasa tidak nyaman pada saat dia beraktivitas. Hal itu disebabkan karena itu tadi, pembuluh darahnya atau aliran yang seharusnya mencapai ke ujung kaki atau ke daerah tungkai bawah itu tidak sesuai atau tidak seharusnya seperti tekanan darah yang mencapai organ-organ yang lain. Jadi kalau kita beraktivitas, tentu saja kebutuhan oksigen pada daerah yang digerakkan, misalnya di tungkai, di kaki, itu akan meningkat dan membutuhkan supply oksigen atau aliran darah yang cukup dari pembuluh darah yang mensuplai daerah tersebut. Ya, jadi tidak ada ketidakseimbangan antara supply dan demand pada daerah yang bergerak atau beraktivitas. Pada saat kita beraktivitas, pada saat kita jalan, itu otot kaki tentu saja membutuhkan oksigen yang lebih atau aliran darah yang lebih daripada
daerah yang lain. Sehingga pada daerah yang kurang aliran atau tidak mendapat aliran yang cukup, terjadi keluhan atau terjadi daerah yang oksigennya berkurang sehingga menyebabkan terjadinya pegal, rasa tidak nyaman. Yang apabila kita beristirahat atau berhenti atau melakukan sedikit resting, itu aliran darah akan suplainya akan cukup mencukupi kembali, ya, sehingga keluhannya berkurang. Ini ada istilah yang menarik, kalau bahasa Jermannya itu Schaufensterkrankheit. Schaufensterkrankheit itu adalah ini ya. Kalau kita window shopping nih, kita jalan 20 meter udah kelihatan toko yang lain kan? Jadi kita ingin berhenti. Jadi kita lihat lagi itu toko. Jadi kalau dianalogikan dengan penyakit ini, bukan karena kita ingin lihat toko sebelahnya, tapi karena pegelnya kita berhenti. Jadi sakitnya. Karena sakitnya kita harus, gua mesti berhenti nih. Jadi 20 meter aja kita udah berhenti karena sakit. Karena aliran darah ke kaki berkurang sehingga menyebabkan kita harus berhenti beraktivitas. Itu dianalogikan dengan window shopping disease, ya, bahasa Jermannya itu artinya adalah window shopping disease, ya. Nah, inilah yang sebagai tanda awal bahwa ada kecurigaan gangguan aliran darah pada tungkai. Nah, bagi mungkin rekan-rekan spesialis jantung pembuluh darah, ya, rekan-rekan kardiolog, biasanya ini mungkin akan dikenali ketika seorang teratasi angina pectorisnya. Ketika Betul. mungkin setelah kalau dianalogikan bisa begitu. Udah PCI-nya udah beres nih, kadang-kadang angina pectorisnya udah hilang, terus jalan jauh jadi sakit kakinya, baru kerasa, oh ya, biasa kan jalan nggak sejauh itu. Iya. Karena jalan dikit sakit dada, sekarang dadanya betul. udah sembuh. Jadi jalan sakit kakinya. Tapi ya tadi secara mekanisme, kalau di jantung angina pectoris, kalau di kaki, kalau di kasus intermittent, ya seperti itu, ada Betul. supply dan demand untuk pembuluh darah di kaki. Nah, ini kadang-kadang ini yang perlu diperhatikan bagi rekan-rekan sejawat apabila nanti menemukan pasien-pasien yang mengeluhkan sakit kaki atau pegal kaki ketika berjalan, itu jangan dipandang enteng, ya, apalagi kalau punya faktor risiko diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Nah, itu kita perlu perhatikan. Dok, tadi kan mengenai screening pasien, ya, orang-orang yang demikian. Mungkin bahkan orang-orang yang belum kelihatan bergejala, tapi kalau dia punya diabetes dan punya penyakit sindrom metabolik yang banyak multiple risk factor, kita perlu untuk men-screening, ya. Nah, tadi kembali lagi mengenai tools. Tadi pertama ankle brachial index. Betul. Nah, yang berikutnya yang mudah juga, yang gampang ditemukan ini. Iya. Ya, kalau jadi urutannya sebetulnya kan kalau kita bicara secara klinis, ya kita raba dulu kan. Iya. Ya, kita raba. Loh, ini kok pulsasinya berkurang nih. Misalnya pulsasi di femoral, pulsasi di popliteal, pulsasi di dorsalis pedis, itu kok ada berbeda ya. Lalu kemudian kita curiga. Lalu kita lakukan ankle brachial index. Tuh juga ternyata ankle brachial indexnya misalnya 0,5, 0,6. Karena ankle brachial index di bawah 1, ya, di bawah 1 itu sudah menunjukkan ada perbedaan antara aliran darah di brachial, di lengan atas, dan di tungkai bawah, di ankle. Nah, kalau kita sudah dapat angka itu, kita lanjutkanlah dengan pemeriksaan yang relatif juga non-invasif, mudah, yaitu dengan melakukan ultrasonografi atau duplex arteriografi. Ya, itu seperti ultrasound pada umumnya, kita bisa secara anatomis melihat apakah ada plak, apakah ada sumbatan, apakah ada penyempitan pembuluh darah, dan juga kita melakukan duplex, ya, color Doppler, kita bisa melakukan dengan sound, untuk melihat apakah sumbatannya itu bermakna atau tidak. Ya, dan ini gelombang-gelombang yang bisa kita amati, sebenarnya itu sangat membantu untuk kita bisa menentukan diagnostik ini. Dan nanti mungkin mengarahkan ke pemeriksaan selanjutnya. Contoh kita bisa masuk ke imaging nanti selanjutnya nanti. Betul, betul. Nah, kalau misalkan kita di tempat umum, di tempat awal vaskes yang lebih pertama ternyata belum menemukan itu, kita bisa merujuk untuk melakukan imaging di vaskes yang lebih tinggi. Nah, sebelum kita melangkah ke sana yang lebih invasif dan memberikan pencitraan yang lebih jelas, ya, bagi arterial disease ini. Nah, ini orang-orang kadang-kadang kan mungkin nggak sadar kepentingannya, karena mereka berpikir bahwa, oh ya cukup begini aja, kalau gitu obat dulu lah, gitu kan. Nah, tadi kan kita udah bicara mengenai pulsasi perabaan kalau dikasih intermittent. Nah, ini ada kan fase akutnya nih. Tadi kan fase kronisnya, fase lama. Nah, sekarang fase akutnya, kadang-kadang masuknya ke UGD. Nah, itu. Kita bisa bicara mengenai acute limb ischemia sekarang. Oke, sekarang acute limb ischemia adalah kondisi di mana terjadi penyumbatan pembuluh darah atau cut off dari aliran darah secara akut, ya,
kalau kita bicara time frame itu sebetulnya cukup lama, 14 hari sebetulnya. Cuman pasien-pasien yang terkena penyakit ini akan sangat menderita, akan sangat merasa nyeri, ya, sehingga ya tentu saja dia akan secepatnya ke rumah sakit, dan tentu saja dia akan secepatnya mengharapkan obat-obatan atau penanganan dari kita secepatnya. Walaupun sebetulnya kalau kita bicara time frame, itu balik lagi, itu adalah 14 hari. Nah, ini yang bisa kita lakukan secara cepat sebetulnya, karena kalau kita lihat ada 5P ya. Ya. 5P 5P ada itu gejala awal atau gejala yang pada saat kondisi akut di mana tidak ada puls, terjadi parestesi adalah ya terasa kesemutan, terjadi pain yang sangat hebat. Ingat nggak dua lagi? Ada pallor, jadi kelihatan lebih pucat ya. Lebih pucat. Ya. Dan kadang-kadang orang lalu ada tambahan I lagi, immobilize, ya. Jadi nggak bisa menggerakkan, motoriknya sudah mulai hilang. Betul. Dan satu mungkin yang perlu kita waspadai ketika orang tersebut mulai, dok, udah mendingan nih, sakitnya udah hilang. Oh, jangan-jangan sensoriknya juga hilang tuh. Iya, betul. Jadi justru itu tanda-tanda di mana iskemik ini mungkin akan menjadi irreversible. Kita perlu periksa perabaan sensoriknya dalam hal itu. Nah, dok, ini akan menarik sekali. Karena kita akan, sebenarnya peripheral artery disease ini akhirnya kita punya bayangan bahwa ini sangat luas sebenarnya. Range-nya tuh sangat luas sekali dan ini common, sering ditemukan sehari-hari. Nah, dokter, mungkin contoh solusinya ya, mungkin manajemen yang bisa dilakukan dan ini akan menjadi penyelamat bagi orang-orang dengan claudication ataupun dengan acute limb ischemia, dok. Ya. Oke, mungkin jadi gini, kalau kita mau secara lebih keilmuan lah begitu ya, kan ada klasifikasi yang namanya Rutherford, ya, namanya Fontaine, ya. Pada kondisi yang chronic limb ischemia kita biasanya pakai Fontaine dan pakai Rutherford, ya. Acute limb ischemia pun juga ada Rutherford klasifikasi. Nah, untuk sebetulnya itu adalah kondisi-kondisi klinis yang bisa terjawab sebetulnya dengan hanya melihat klasifikasi tersebut, ya. Dan menurut saya kita sebagai dokter umum, terutama apalagi teman-teman yang di UGD, ya, tidak ada salahnya dan justru sangat baik untuk bisa, ya, paling tidak membaca dan mengerti klasifikasi ini, karena ini basic sekali yang bisa dipelajari dan sangat cepat bisa mendeteksi, ya, kedua penyakit ini. Ya, dan setelah itu tentu saja kalau ini sudah terdiagnosa, ya, basic penanganannya pun, ya, itu juga sudah sangat jelas sebetulnya, ya. Ya, jadi sebenarnya tujuannya kan ketika tadi kita mau dibantu dengan adanya kriteria Fontaine dan juga kriteria Rutherford untuk bisa menentukan ini terapi apa yang akan kita lakukan. Nah, ketika terapi ini di awal, contoh misalkan kita ingin memberikan gambaran saja kepada teman-teman sejawat sekalian, kalau menemukan seperti itu sebenarnya bisa ada alternatif atau opsi yang bisa kita peroleh. Tentu saja makin cepat makin baik. Yeah. Tindakan invasif yang non bedah yang bisa kita lakukan sebenarnya apa saja supaya ada bayangan dan bisa menjelaskan juga edukasi kepada pasien juga. Ya, betul. Tentu saja kalau misalnya kita sudah mendapatkan, ya, kalau kita bicara akut limb ischemia, yaitu pasien-pasien yang dengan kondisi yang datang dengan nyeri hebat dengan 5P tersebut. Tentu saja kalau kita bicara secara guidelines 6 sampai 8 jam itu harus dilakukan sesuatu supaya tidak terjadi kerusakan yang irreversible dari tungkainya sehingga dilakukan amputasi. Ya. Kalau bicara akut limb ischemia kita bisa lakukan secara farmakoterapi dengan memberikan trombolisis, ya. Dan seandainya kita berada pada satu tempat yang mempunyai kemungkinan untuk melakukan tindakan invasif yang lebih jauh, kita bisa melakukan tindakan dengan cara aspirasi. Jadi gumpalan darah yang menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah secara akut tersebut bisa kita sedot, ya, dengan alat-alat khusus atau dengan, ya, tentu saja dengan cara yang, ya, kita bicara invasif terapi farmakomechanical therapy. Jadi kita bisa berikan pengencer darah, tapi bisa juga kita lakukan dengan saat yang bersamaan, kita bisa sedot itu sekaligus gumpalan darahnya sehingga aliran darahnya akan lancar dan tentu saja untuk menyelamatkan tungkai yang dalam kondisi iskemi tersebut. Dan kalau dalam fase paling awal, tentu saja dia bisa memberikan tadi perfusi yang lebih baik, ya, harusnya, ya, kan. Betul. Ya.
Nah, kalau misalkan kita bicara tadi, contoh misalkan orang datang lebih cepat lagi sebelum terjadi akut ischemia, misalnya dalam kondisi dia masih claudication intermittent dan ternyata setelah seleksi secara klinis, evaluasi dari pencitraan ditemukan ada stenosis, lalu arteriografi bisa lakukan semacam karakterisasi, mungkin lebih lanjut lagi audiens akan butuh gambaran nih. Apa sih sebenarnya yang dilakukan? Ya, itu tentu saja berbeda. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien yang kronik limb ischemia, pada umumnya dia datangnya itu karena bukan nyeri yang akut, tapi seperti Vito sebutkan tadi, Dokter Vito sebutkan adalah claudication intermittent misalnya. Dan pada saat kita lakukan pemeriksaan awal, ankle brachial indexnya sudah jelek, pulsasinya sudah tidak teraba, nyerinya itu progresif, artinya yang tadinya jalannya 20 meter, dia masih bisa, lama-lama nih kok cuma 10 meter, malah kadang-kadang ada rest pain. Nah, pada kondisi rest pain inilah sebetulnya diindikasikan untuk melakukan tindakan membuka atau melebarkan aliran darah supaya terjadi perfusi yang lebih baik. Ya, caranya adalah seperti kita tahu, mungkin teman-teman sejawat juga tahu mengenai kateterisasi. Nah, pada kondisi kekurangan darah pada aliran perifer ini, kita juga melakukan kateterisasi tetapi khusus untuk melihat aliran darah di kaki. Jadi kateter itu tidak masuk ke atas untuk melihat jantungnya, tapi justru misalnya ada masalah di kaki kiri, kita justru masukkan kateter dari kanan untuk nyebrang untuk melihat kaki kiri. Jadi arteriografi dilakukan untuk melihat sumbatan yang terjadi pada pembuluh darah di perifer. Jadi sama caranya, artinya bukan saja, jadi kateterisasi itu bukan hanya untuk melihat jantung, tapi juga untuk melihat sumbatan di pembuluh darah kaki. Nah, tentunya bagi teman-teman sejawat, kita sebagai dokter lebih baik kalau kita pertemukan ini di awal sekali, kita screening yang baik, kita melakukan preventif yang baik, sehingga kalaupun terjadi komplikasinya masih di early stage, yang kita bisa melakukan angioplasti lebih baik dan perfusi pun lebih baik tanpa harus ada korban misalkan amputasi atau mungkin tindakan medis yang lebih berat, misalkan kita harus operasi bypass untuk pembuluh darah kaki juga masih bisa, ataupun kadang-kadang juga memang ya terpaksa anggota tubuh ankle, mungkin kadang-kadang itu sedih sekali ya kalau lihat ankle harus atau mungkin bahkan ada yang above knee kita mesti ambil semua. Itu kan berarti kita mengambil ekstremitas seseorang dan mengurangi mobilitasnya, kualitas hidup juga pasti berkurang. Baik dok, ini kita akan bahas lagi nanti ya mengenai mungkin critical limb ischemia, dan juga kita akan bahas mengenai peripheral artery disease yang lain, penyakit arteriosklerotis dan juga aphasia pada pasien-pasien yang mengalami gangguan di vena di ekstremitas atas. Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Terima kasih Dr. Noel. Terima kasih Vito. Sampai ketemu lagi di Indo Vascular Club.